mungkin tambah satu lagi Mas, kalau ini yang tadi disampaikan oleh Pak Munir tadi yaitu tentang kewaspadaan. Ada satu hal kewaspadaan yang tetap harus kita waspadai, salah satunya yang real aja adalah potensi rawan pangan Pak Munir. Potensi rawan pangan kalau ini pakai hitung-hitungan logik aja, bahwa Indonesia selama ini beras itu selalu kekurangan, defisit, dan selalu ditopang oleh impor. Itu. Nah, tantangan hari ini adalah para pemilik beras yang biasanya kita impor itu pun tidak mengizinkan berasnya kita impor. Sehingga akan terjadi defisit, dan ini mungkin sudah terjadi, defisit beras itu plus minus kurang lebih sekitar 12 sampai 17 juta ton setiap tahun. Nah ini kalau ini ancaman krisis pangan yang mungkin bisa terjadi. Nah ini yang makanya beberapa saat yang lalu ada inisiatif dari teman-teman itu kan juga mulai menanam untuk keluarganya sendiri. Jadi kan makan apa yang ditanam, tanam apa yang dimakan. Nah ini juga menurut saya perlu diwaspadai dan perlu digelorakan Mas Wasid dan Pak Munir. Untuk minimal tuh menanam apa yang dimakan dan menanam apa yang memakan apa yang ditanam. Itu. Ini gerakan yang mandiri pangan, karena kalau nanti sampai ngelok begitu beneran itu bisa rawan pangan bener itu. Walaupun rawan pangan itu bukan berarti karena ketersediaan beras atau pangan, tetapi karena distribusi yang tidak merata. Gitu. Nah itu menurut saya sesuatu yang perlu diwaspadai, walaupun mungkin kalau di Solo Raya nggak begitu terasa karena lumbung padi Solo Raya, tetapi kalau di tempat lain mungkin sudah agak terasa. Ya, yang bukan penghasil padi, tetapi apapun kan juga kewaspadaan perlu dibangun. Mungkin gitu Mas, tambahan dari saya. Terima kasih. Saya mau sedikit menggali tadi Mas, sebelum nanti terus dipuncaki oleh Pak Asep. Tadi kan ini harus tenanan kalau dirimu karyawan, mau skill, kalau pebisnis, satu lagi kalau berdagang. Nah, ada nggak alat ukur untuk ini menilai diri sendiri? Karyawan atau pedagang? Alat ukurnya terus nanti kita berikan contoh, sepertinya aku tidak cocok kerja di air. Kalau itu saya kurang jelas Mas, kurang tahu alat ukurnya apa. Tetapi yang saya pahami untuk diri saya sendiri saja itu adalah mohon petunjuk. Nah, menurut saya momen pandemi COVID ini saat yang sangat tepat untuk kita itu mohon petunjuk, mumpung di restart. Gitu, mumpung di restart. Artinya begini, terkhusus diri saya sendiri. Dengan adanya gini aja lah, pakai bercandaan yang kemarin itu, work from home. Gitu. Mumpung work from home itu kan banyak waktu ya dibilang nganggur ya nganggur, dibilang produktif ya produktif, dan begitu sebenarnya. Tetapi intinya apa yang saya lakukan, banyak kesempatan saya itu berkontemplasi. Atau mungkin kalau nyambung dengan Wedatama itu topong rame kan. Gitu. Nah, topo. Jadi itu malah kalau kita pakai kesempatan untuk work from home itu sebagai topo atau topong rame itu insya Allah akan banyak muncul petunjuk-petunjuk yang akan ditunjukkan kepada kita harus melangkah bagaimana seperti apa. Itu prinsipnya di situ Mas. Tetapi kalau untuk sedikit bahan untuk scanning and screening diri kita itu bisa dilihat dari Mas, kerentek. Kita muncul kerenteknya itu di mana? Nah, ikuti kerentek itu. Kerentek itu misalkan aku senengnya dodolan sing basah-basah. Nah, berarti ya itu diikutin. Oh nek sing kering-kering itu kok ora metu kerentek. Nah, itu nanti juga ada Mas. Misalkan kerentek kuwi aku sakjane nyambut gawe kok. Atau kalau disuruh milih itu mana yang paling
paling dipilih. Nah itu menuju ke kerentek. Minimal itu Mas, kalau belum menemukan petunjuk atau belum mengarah ke mencari petunjuk, itu minimal ikuti kerentek. Karena kerentek menurut saya juga bagian dari petunjuk itu juga. Itu yang tidak harus disengaja. Mungkin gitu kalau dari pengalaman saya Mas Asis. Terima kasih. Terakhir mungkin Pak Asad minta tolong untuk menutup dan menggongi pada sesi hari ini, terutama terkait tadi harus berani bagaimana, kemudian yang bagian ekonominya saya rasa sudah dielaborasi cukup banyak oleh Mas Arsanto, dan tadi sempat bahas sedikit tentang cari ilmu yang di YouTube ternyata juga ada sangat banyak yang bisa kita pelajari. Monggo Pak. Ya bagi saya pribadi kalau memang ini waktunya restart itu minimal dari diri sendiri. Jadi salah sampai ke rombo-rombo kudu piye dunya iki piye ning awakmu iki piye. Karena ya itu tadi, kalau memang sebetulnya kita itu hanya perlu air 1 liter kan tidak perlu memikir lautan. Tetapi yang justru yang sering orang lupa itu terlalu memikir yang besar, tapi yang kecil itu tidak diperhatikan, yaitu kebiasaan-kebiasaan harian. Ini waktunya restart dan itu tidak mudah. Contoh sederhana saja, saya mau mengembalikan ritme bangun pagi. Itu saya menyebut ke teman-teman sebagai jihad akbar. Karena terlanjur tidur sore ora iso, turune iki paling iso jam 2:30, jam 2, jam 8 wis banyak mata mengawasi, terutama anak-anak saya, apakah benar bapak itu ngantor esok. Itu suatu hal yang sangat beban berat, melebihi satu tenan ini tenan, dan itu kembalinya ke ya baline neng mau selain kerentek yang disebut Marsanto, ya apa tadi istilah? Tekad. Wong aslinya kalau menurut saya Tuhan itu koyok-koyok jane ora ngejipe kowe iki mencapai suatu hasil. Hasilnya momen sing ngeki Gusti Allah. Carane wong tua, Tuhan itu melihat orang tua melihat anak-anaknya itu kan kesungguhan. Kalau kita punya anak kecil, orang tuanya ibu mulai saka pasar nggawa sayuran, anaknya melayu saka jero kepengin ngewangi, kan wong tuane mudeng nek kowe ora kuat ngangkat. Ning perasaane wong tua ki seneng anake kepengin ngewangi, tok mentase kon nyekeline tetep dibantu to. Setengah dijunjung. Gambarannya seperti itu. Nek weruh wong tuane buka lawang kangelan, anake tengok-tengok dolanan dhewe, kuwi perasaan wae. Ibuke wis ora penak, ra ketang ya ora dikapak-kapakke. Tapi engko suatu ketika mbok iki duwe apa, mesti anake sing paling kelingan, kuwi sing paling meraati. Itu baru tataran orang tua dan anak. Sedangkan menurut Gusmus, kasih sayang mbok kuwi ora ana sak kuku irenge Gusti Allah. Maka kembalinya pendekatan yang paling baik itu bukan hanya keilmuan dan intelektual, tetapi akhlak. Dan karena setiap makhluk itu ditiupkan ruhnya, berarti sebetulnya ketika kita berakhlak kepada makhluk, kepada sama manusia, jadi kita itu wis trep sila karo Gusti Allah. Semakin banyak kita melakukan penghormatan kepada makhluk-makhluk, kepada lingkungan, kepada manusia, berarti kita ngumpul ke poin itu satu kumpulan bentuk takdim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saatnya seperti itu, dan aku wis rodok bisa berhasil bangun pagi ya gara-gara Covid. Sebelumnya yang ngantor 1:30, 1:30 itu jane hawane ra penak. Tetapi karena pembawaan saya itu ngerekep bantal jebule nikmat banget. Wis bangun weruh bantal ndelosor meneh. Loh ini jujur loh, ini saya kan lebih enak itu memberikan contoh diri sendiri karena itu bebas tanggung jawab percetaan. Seperti itu Mas. Jadi pada saat ini kita restart benar-benar dimulai dari diri sendiri. Kira-kira sing apa atau sing kurang manfaat kanggone awakmu selama iki mbok lakoni kurang ono. Karena mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat itu otomatis nanti akan memunculkan sisi-sisimu yang sebetulnya bermanfaat tapi belum teraplikasi. Contoh sederhana,
Aku kuwi duwe stok mebel pirang-pirang. Neng lagi ngeh dodol nang marketplace urung suwe. Ndalah aku arep nginstal ki metune kok dolar terus regane terus pas umane cedhak kemar tulung ki diupload. Ngono aku rupiah ya, Pak. Kurang dari seminggu sudah hampir habis seluruh stok saya. Loh kok kuwi ora tak lakoni puluhan tahun kepungkur wong ki mebelku ya suwe stokan. Itu bagi saya pelajaran. Kok jedule lagi saiki. Terus aku jebule duwe mesin-mesin sing wis ra kanggo. Sing wayah Covid ngene ya diborong entek karo wong mbuh ati nggo apa. Artinya kan sebetulnya seperti tadi disampaikan Mas Arsanto, roda ekonomi ini hakikatnya tidak akan pernah berhenti. Karena berhentinya ekonomi berarti berhentinya bumi juga. Mesti eneng mung kita itu kurang teliti neng celah-celah tersebut. Cara pendekatan yang baik ya kita mau mulai melakukan perubahan, mbuh nek kowe kebiasaanmu tahajud ya tahajud to, kebiasaanmu semedi terserah, tapi semua intinya adalah kontemplasi, meneliti jane apa to sing aku kurang. Pupung iki wayahe Gusti Allah lagi nglumpukke karyawan anyar. Sapa ngerti kowe keciduk dadi karyawan rakyat tukang sapu-sapune Gusti Allah ya sing disapu Mas berlian sapa ngerti to, Sis. Terima kasih. Nggih, Mas Arsanto ada nambahi? Cukup nggih. Nggih, matur nuwun kanca-kanca itu bahasan yang barangkali kurang dalam dan banyak terkendala. Kita ketemu lagi di Suluk edisi 52 mendatang. Jangan lupa kita harus berani, harus wiryo, harus semangat untuk mencari arto dan harus semangat mencari ilmu. Dan jangan lupa harus jadi solutif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.